Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat PMR di Kabupaten Klaten dan di seluruh Indonesia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang nih, yaitu For Class. For Please Klaten Sharing and Story. Ya. Di kesempatan pada siang hari ini yang menonton mungkin di jam lain ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Davina Kesha. Saya di sini sebagai host. Tentu saya tidak sendiri sebagai host dan ada teman saya Ayu Dia Sekar Arum sebagai host. Ya, di sini juga kami nggak berdua aja nih, nggak sebagai host Ada aja ya. Ini ada teman-teman perwakilan dari SMA di Kabupaten Klaten dan ada SMP di Kabupaten Klaten juga. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Franciscus Asisi El Salvador Rekadani, biasa dipanggil Fado, dari Reksa PMR SMA Negeri 1 Klaten. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu Purnama Sami Aji. Aku dari PMR Madya SMP Negeri 1 Prambanan. Oke, kan gini baru bernuansa Ramadan ya. Pasti kita mau sharing and tentang story-nya di SMA, di SMP masing-masing unit itu tentang bulan Ramadan. Nah, kita nanti bakal berikan beberapa pertanyaan. Ya, itu nggak berat, itu jawab santai saja. Ya, santai saja. Seputar bulan Ramadan aja. Oke. Nah, langsung saja pertanyaan pertama, siap? Siap banget, Siap. Ya. Yang pertama, Podcast apa saja yang dilakukan for peace? Gak apa. Oke, yang pertama, apa saja yang dilakukan for peace di sekolahmu itu selama bulan Ramadan? PMR di sekolah kalian selama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya? Oke. Iya. Dari aku dulu atau? Oke, aku dulu ya. Jadi di SMA 1 itu ada kegiatan, akhir-akhir ini ada kegiatan yang namanya latihan kepalang merahan. Nah, latihan kepalang merahan ini buat angkatan 17 atau angkatan yang kelas 10. Nah, angkatan yang kelas 10 ini. Maaf motong, itu angkatan 17, angkatan itu gimana ya cara ngitungnya? Angkatan 17 sampai angkatan 1 itu cara ngitungnya itu dari kapan Reksa itu terbentuk gitu. Jadi kayak yang membentuk Reksa itu angkatan 1 penyebutannya. Nah, itu kayak kelas 10 17, nanti berarti ada kelas bawahnya lagi nanti angkatan 18 gitu. Lanjutnya gitu sampai 100 sampai ya amin sampai selanjutnya. Amin. Oke, Nah, lanjut. jadi untuk yang Reksa atau yang PMR kelas 10 yang angkatan 17 ini itu dikasih pelatihan khusus atau kayak pelatihan skill tentang kepalang merahan, entah itu tentang pertolongan pertama, PIK-R, perawatan keluarga ataupun semua deh yang tentang kepalang merahan. Dan itu juga kita kemarin ngundang PMI Kabupaten Klaten ini biar semakin materinya. Betul, memberikan materi tentang pertolongan pertama. Pas itu sih tentang kecelakaan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dikasih cara pembidaian, cara penanganan, dan juga ada praktek perawatan keluarga dari kakak-kakak kelas Reksa angkatan 16 itu gimana cara mengganti spray, dan ada juga sharing mengganti spray. Iya dong. Betul. Jadi dan juga ada sharing dari Reksa yang angkatan 15 atau kelas 12 alumni ini berarti. gitu. Alumni juga ada. Pas itu juga diundang Reksa angkatan 9. Dan angkatan 9 dan 8 itu udah jadi dokter, udah jadi perawat, itu keren banget sih. Bisa jadi Betul. itu ya inspirasi. Betul, ya. jadi inspirasi juga. Jadi kayak kita kan ada tuh anak yang masuk PMR tuh pengen jadi dokter. Iya, pasti ya kan ya, ada banyak kan. banget. Nah, ini tuh biar semakin yakin gitu kalau misalnya di PMR itu nggak cuman soft skill yang nanti nggak bakal kepake, tapi nanti kedepannya bakal kepake gitu. Kalau dari SMP 1 Prambanan gimana nih? Kalau di sekolahku sendiri, ini sebenarnya kegiatannya tuh sebelum bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan itu di sekolahku tuh penuh sama kegiatan ujian PTS sama ya kepotong libur puasa Ramadan. Nah, ini tuh kegiatannya tuh tentang vertical rescue sama simulasi bencana. Nah, itu tuh kegiatannya tuh didampingi oleh Bapak Ibu Guru, pembina PMR di sekolah saya, dan juga teman-teman kakak kelas DM, Dewan Madya yang ada di sekolah saya juga. Nah, terus dilanjutkan kegiatan outbound sama makan-makan sebelum penutupan mau libur puasa Ramadan itu gitu. Outbound-nya itu berarti di luar di lapangan gitu ya? Iya, betul banget. Itu apa aja gamenya mungkin? Gamenya tuh sebenarnya tentang kayak pertolongan pertama juga, terus tentang leadership. Nah, itu juga ada. Itu pasti.
Ya bagus banget ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira berapa sih orang yang datang di acara tersebut? Kalau di acara latihan kepameran itu karena Reksa 17 tuh kebetulan banyak, jumlahnya tuh 67-an, tapi nggak semuanya datang ya. Sekitar 60-an lah atau 50-an sampai 60 itu datang. Terus sama yang angkatan kelas 11 itu sekitar 50-an, 54, 55. Jadi emang banyak, bisa dibayangkan 100 itu lebih ya. 100 lebih ada di satu sekolah, di satu ruangan gitu. Jadi cukup banyak kok kalau di acara kemarin. Apakah di Reksa sendiri itu anggotanya banyak yang perempuan, dominan perempuan atau ada beberapa laki? Kalau di angkatanku yang 17 itu laki-lakinya cuma 3 kebetulan. Aku, terus temanku 2, terus sisanya perempuan. Kalau yang angkatan kelas 11 itu lebih banyak cowoknya. Jadi ada bukan lebih banyak dominan, tapi lebih banyak dibandingkan yang kelas 10. Jadi kayak totalnya ada 10 sampai 15 yang cowok gitu. Tapi kebanyakan dominasinya sih perempuan sih. Perempuan. Dari SMA 1 Prambanan? SMP ya, maaf salah, aduh tadi habis SMA ya, pikirannya SMA. Kalau di SMP 1 Prambanan kemarin karena kegiatannya seru dan juga mengundang banyak orang ya, jadi pada tertarik ikut, jadi lumayan banyak kemarin yang ikut, hampir 80-an orang lebih juga. Oke. Oke, masuk pertanyaan keempat. Apakah kegiatan PMR di sekolah masing-masing berjalan seperti biasa atau banyak libur sebelum Ramadan? Jadi di PMR di sekolah aku tuh pasti ada perbedaan ya antara Ramadan dan Sebelumnya. bulan biasa. Karena Ramadan ini pasti banyak orang yang kayak mengurangi kegiatan, mengurangi aktivitas Iya. biar Ramadannya biar puasanya tuh tidak Kusyuk. kusyuk ya, tumak ninah. Jadi biar puasanya tuh kuat sampai akhir gitu ya. Jadi biar gak bolong-bolong, biar gak mokel gitu. Jadi pasti ada perbedaan dari Ramadan dan gak biasa dan bukan Ramadan atau yang biasa. Jadi yang Ramadan ini pasti ada pengurangan kegiatan seperti latrut itu kita juga kurangin, dan juga kebetulan pas puasa kemarin ini tuh puasa ini tuh ada PSTS dan juga ada PSAJ, jadinya kepotong tes juga, terus kita habis tes juga ada libur, jadi makin kepotong lagi, jadi emang agak berkurang tapi ya tidak mengurangi semangat dong. Iya, pasti. Keren dong. Keren, tepuk tangan. Kalau di sekolahku sendiri sih sama ya, kayak di sekolahnya Kak Fado itu juga sebelum puasa Ramadan itu yang berangkat banyak. Tapi kalau waktu puasa Ramadan itu lebih berkurang sedikit gitu. Nah itu tuh salah satu alasannya itu mungkin karena pada capek kali ya, karena puasa itu kan nguras tenaga banget. gitu. Mindsetnya puasa itu mesti mengurangi kegiatan. Iya, terus selama puasa ini juga kegiatan PMR di sekolahku sendiri itu banyak liburnya karena terhambat sama ujian-ujian kayak PTS sama libur puasa dan lebaran juga. Iya, baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kegiatan di PMR sekolah itu ada yang menggambarkan suasana bulan Ramadan seperti berbagi takjil, ke panti asuhan, atau buka bersama? Oke, jadi sebenarnya di sekolah aku itu dari Reksanya sendiri itu ada buka bersama 3 angkatan yang kelas 12, 11 sama 10. Sambil mengakrabkan gitu Iya, ya. jadi kayak itu pengganti makrab gitu. Iya, bisa ya, dibilang bisa. Jadi bukber itu tuh ada angkatan yang 15, di mana tuh yang pas itu tuh bener-bener tanggal 19 itu kan setelah SNBP ya. Dan Iya. itu kebetulan kakakku yang 15 itu dua-duanya keterima, yang satu tuh di ITB, yang satu di Unpad kalau nggak salah atau Undip ya, nggak tahu deh, pokoknya yang satu di ITB itu Kak Eto itu keterima di ITB, dan itu kita Siapa? Kak Ernesto, hai kalau Ernesto. nonton. Jadi Kak Eto tuh sambil sharing-sharing tentang kayak perjalanan selama SNBP dari kelas 10 dapat sampai menginspirasi juga. yes, dan juga itu jadi semangat banget buat Iya. kita Reksa, dan juga angkatan kelas 11 ini juga sharing gimana sih manajemen organisasi, manajemen ekstra, karena ya selanjutnya kan kita ya kelas 10 yang akan melanjutkan Reksa ini, jadi diajarin manajemen gimana cara mengatur waktu antara belajar dan juga ekstra gitu, dan juga semua tentang Reksa itu diajarin gimana kayak misalnya mengaktifkan di grup, gimana sih Merangkul orang-orang teman-teman yang merangkul lain. teman-teman biar kayak ayo ikut juga aktif gitu. Iya.
Terus selain bukber itu kita ada bagi takjil. Sebenarnya ini bukan reksa sih, tapi sekolah, tapi yo anak-anak Ada reksa anak reksanya ikut gitu. Jadi tuh bagi takjilnya itu kelas 10 11 itu semua kelas, dan satu kelasnya itu dibagi jadi 4 kelompok lagi. Jadi kayak bisa dibayangin kayak seberapa banyak orang. Banyak banget. Dan itu kalau misalnya kalian lihat di tanggal 21 ya kalau nggak salah, pokoknya di hari ya 21 itu pasti seluruh bulan ini. Bulan ini, Maret ini. dong, masa bulan lalu. Oh iya, puasanya aja Maret gimana sih? Nah, siapa tahu bulan lalu, tahun lalu. Jadi di bulan ini tuh kalau misalnya kalian ke tanggal di tanggal 21 kalian lihat di jalan-jalan tuh pasti ada anak semansa yang pakai baju batik atau pakai baju olahraga, itu pasti ada, karena bisa dibayangin itu banyak. 300 enggak sampai 300 sih, 200 banyak itu pasti ada gitu. Itu sih kalau aku, jadi ada bukber dan juga ada berbagi takjil gitu. Kalau di sekolahanku sendiri itu sebenarnya cuma ada bagi-bagi takjil aja. Nah, itu tuh kegiatannya itu dilakukan di lampu merah dekat stasiun Prambanan. Mau di-spill nggak isi takjilnya? Boleh di-spill, boleh. Takjilnya itu enak-enak banget tuh guys. Itu ada kayak risol mayo, tahu bakso, sama arem-arem, itu banyak banget, dan itu tuh bisa habis dalam waktu 10 menit 4 jalan. 4 jalan 10 menit. Iya. Itu banget. Yang dapet tuh datang sendiri atau kalian bagi hampir jalan jauh gitu mungkin? Ya itu kan nunggu lampu merah dulu, nanti kan pada berhenti. Nah itu tuh ternyata yang dapet takjil itu nggak cuma masyarakat luar sekolah, tapi yang dari sekolah juga banyak yang dapat ternyata. Padahal nggak diumumkan sama sekali di sekolah. Oh, nalurinya mungkin kuat ya, kalau dapat feelingnya kayak itu feelingnya kuat. Itu udah buat takjilnya porsinya banyak. Iya, lumayan, hampir 500 sampai 600-an. Wow. Dan bisa habis dalam waktu 10 menit. Iya, bener banget. Luar biasa. Apa yang penting itu pahala yang kita Iya dapat. dong, pahalanya. Siapapun yang dapat itu urusan belakang. Yang penting pahalanya nomor 1. Iya. Yang penting bagi dulu aja. Iya, betul, bagi dulu aja. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Tentang apa ya? Tantangan apa sih yang kalian hadapi selama melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan? Ya pasti dalam segala kegiatan itu pasti ada tantangannya ya. Iya, betul. Bukber itu ada hujan, sekarang kan bulan-bulan hujan ya. Terus bagi-bagi takjil, mungkin ada emosinya kalau waktu baru bagi-bagi, loh kok kamu yang dateng temennya, gitu. Loh, kok kamu yang dateng gitu. Ya ada yang lain juga gitu. Kalau di sekolah, kalau menurutku sendiri kemarin waktu bagi-bagi takjil itu hambatannya cuma hujan aja sih. Tapi hujan nggak menghalangi kita untuk mencari pahala ya. Iya. Betul. Dan sempat kesel juga sih, di perempatan sana udah dapat, kok di sini dapat lagi. Nah gitu kan ada Itu banyak posisi orang bawah gitu. Iya, nggak malu please. Kak, itu gimana kok tetap dikasih? Ya kita tanya dulu udah dapat kan, nggak usah. Nah nanti kita kasih ke yang lebih membutuhkan lagi gitu dong. Kita harus pilih-pilih dulu. Luar biasa. Ya. Ada tantangan lain? Enggak sih, alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Kalau dari aku sendiri tantangannya sih kayaknya pasti kehadiran ya, karena kehadiran itu nggak semuanya bisa, nggak semuanya ada waktu luang gitu. Paling ada kayak, kan kalau misalnya bukber kan pasti setiap orang kan banyak gitu ya, bukbernya ada bukber kelas, bukber EOKA, EOKB, EOKC. Iya, sibuknya kayak udah sibuknya ngalahin presiden, ngalahin presiden menteri, yang baru. semuanya dikalahin gitu, kayak sibuknya tuh bahkan kayak di kalender pun full gitu loh. Maksudnya jadwal bukber tuh emang sepadat itu, jadinya ada beberapa orang yang emang nggak bisa ikut karena jadwalnya tabrakan gitu. Terus kalau untuk bagi takjil sendiri tuh lebih ke arah pembagian kerjanya yang nggak merata gitu, kayak ada yang jadi mandor, ada yang jadi pekerjanya gitu, ada yang nyuruh-nyuruh gitu kan, jadi kayak nggak merata. Itu tantangan utamanya. Sebagai? Ya aku mah kerja Kerja, ya, masa anak PMR nggak kerja sih gitu, masa jadi mandor kan aneh gitu. Aneh. Jadi Kalau waktu bagi-bagi takjil tuh dari kalian untuk semuanya atau dari sekolah? Dari kita sih kebetulan kayak dari kelas, tapi emang mengatasnamakannya sekolah gitu, karena ya biasa. emang instansi yang di atasnya kan semansa gitu. Betul banget kan gitu. Gitu aja sih. Ada lagi? Kamu mau ngomong apa lagi? udah. Next question. Oke, next. Oke, pertanyaan selanjutnya,
manfaat apa yang kalian dapat selama melakukan kegiatan tersebut? Pasti banyak banget ya manfaatnya yang diperoleh. Selain Pahala. Iya, selain mendapatkan pahala, kita juga bisa menambah keakraban antar organisasi. Karena itu kemarin yang bagi-bagi nggak cuma atas nama PMR aja, tapi ada juga yang dari OSIS juga. Oh, berarti gabung organisasi gitu ya? Iya. OSIS, PMR, Iya, 2 aja? Pramuka juga Pramuka, ada. oh. Iya. Terus habis itu kan keakraban, pahala. Bentar, Itu ini berapa masih mikir angkatan ya. aja? Berapa Itu angkatan yang ikut? semuanya yang ikut organisasi, kalau bisa ikut silakan ikut gitu. Di kepengurusan aja ya? Iya, betul banget. Terus habis itu juga bisa mengharumkan nama baik sekolah. Iya, Karena itu pasti. kan merupakan sekolah Ya walaupun yang pastinya. datang teman sendiri tapi tetap Iya, mengharumkan. Iya dong, Bisa pastinya. posting Bisa story. terkenal, oh SMP Negeri 1 Prambanan itu berbudi. Dia Berbudi, Iya Bu, ya. dong, pastinya dong kan berbagi Luar biasa, takjil luar dong. biasa. Baik hati. Ya. Itu saja manfaatnya. Pasti ada manfaat lain gitu Ya ya. pasti ya bisa. Kalau aku sih kurang lebih sama ya manfaatnya, tapi selain kita nambah keakraban, nambah pahala, mengharumkan nama baik sekolah, itu juga untuk jiwa kemanusiaan kali ya. Jadi kayak kalau kita berbagi, kita kan juga pasti berkorban gitu. Jadi kayak mengasah jiwa kemanusiaan kita, apalagi PMR kan PMI kan juga dasarnya dari kemanusiaan. Kemanusiaan, Gitu. ada Jadi prinsip-prinsipnya ini ya. bisa meningkatkan skill kemanusiaan, tentang jiwa kemanusiaan dan sebagainya gitu. Udah sih kayaknya jiwa Udah. kemanusiaan, dan itu kan udah disebutin Iya. semuanya ya sama dari PMR Prambanan ini. Oh iya. Iya, Prambanan bener. Oke. Oh sudah, ternyata pertanyaannya sudah habis. Mungkin kita ya nggak kerasa sudah banyak sekali pertanyaan Betul, yang betul, kita betul. berikan Iya, untuk betul. audiens untuk Narasumber, audiens kalian ya. Untuk narasumber dari SMA 1 dan SMP SMP 1 Prambanan. Ya. Oke. Mungkin sampai sini saja perbincangan kita, sharing story dari unit SMA masing-masing, dari Kak Fado dari SMA 1 dan Ayu dari SMP 1 Prambanan. Semoga podcast ini dapat menghibur penonton semuanya, dapat ketawanya kita tadi dapat menular ya. Menghibur, dapat memberikan inspirasi mungkin ya. SMP baru Madya menonton dan mendengarkan inspirasi dari Kak Fado tadi bisa. Ayo masuk Semansa. Oke, promosi. Gak apa-apa. Dapat menghibur juga ya. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga dapat bertemu lagi dan di berbeda topik dan dapat menghibur pastinya. Sampai jumpa. Dadah.